Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Story of Mutmainah. Apa kabar semuanya yang berada di rumah? Tentunya sehat ya. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Sobat Mutmainah di acara Story of Mutmainah episode 8. Kembali lagi bersama saya Askam Wiranto selaku pembawa acara di episode kali ini. Dan Alhamdulillah kita sudah dihadiri oleh tamu kita, Ustadz yang mengajar di Sekolah Islam Terpadu Mutmainah. Nah, kira-kira kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Penasaran kan Sobat? Mari ikuti dan berkenalan langsung bersama Ustadz Al-Mutmainah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Sobat Mutmainah ini pada penasaran nih pada tamu hari ini. Nah, untuk itu boleh Ustadz untuk memperkenalkan nama dan profesinya Ustadz. Baiklah, perkenalkan nama saya Ustadz Eko Susanto. Bisa dipanggil di Mutmainah itu Ustadz Eko. Saya mengajar di bidang studi itu tahfiz. Ya, lanjut Ustadz. Baiklah Sobat Al-Mutmainah, nama saya Ustadz Nurul Hidayah. Bisa juga dipanggil Nurul atau Ustadz Nurhi. Biasanya anak-anak yang manggil Ustadz Nurhi. Saya mengajar di bidang studi tahfiz kelas 1 sampai kelas 3. Masya Allah. Jadi Ustadz Eko sama Ustadz Nurul Hidayah ini profesinya atau mengajarnya sama ya di bidang tahfiz semua ya? Betul, benar. Iya, iya. Ustadz, sebelum kita lanjut bincang-bincang yang lebih lama lagi Ustadz, nah, mau nanya nih Ustadz, Boleh. berapa lama Ustadz ngajar di Al-Mutmainah ini Ustadz? Alhamdulillah, saya sudah mengajar di Mutmainah itu mulai dari tahun 2016 Ya. hingga sekarang. Alhamdulillah sudah memasuki 9 tahun. Alhamdulillah. Ya Ustadz Nurul Hidayah? Baiklah, saya mulai mengajar di SDIT Mutmainah yaitu dari tahun 2013 sampai sekarang 2024, itu hampir 11 tahun menuju 12 tahun. Wah, sangat lama ya Ustadz ya? Masya Allah. Nah ini Ustadz, berapa kelas yang diajar? Alhamdulillah sudah sekian lama saya dipercayakan 10 kelas sekarang. Kelas 4, 5, dan 6 itu jumlahnya itu 10 kelas. Lepas. Ya lanjut Ustadz Nurul. Baiklah, kalau saya karena ngajarnya itu ada yang kelas bawah, ada juga yang kelas atas. Jadi kalau di total keseluruhan mengajar tahun ini menjadi 15 kelas Ustaz. Kira-kira Ustadz ada kendala nggak dalam belajar tahfiz ini Ustadz? Banyak sekali kendalanya. Selama mengajar di sini masalah tahfiz banyak sekali mengajar kendala-kendala. Setiap kelas itu pasti ada kendala-kendala. Salah satu kendala yang saya hadapi atau yang saya alami selama ini, salah satunya adalah anak susah menghafal. Kemudian di setiap kelas itu kan tidak semuanya anak itu bisa membaca Al-Quran baiklah yang bahasa Arab. Jadi salah satu kendala adalah anak itu belum bisa yang membaca Arab. Nah itu. Kemudian di situ anak-anak tersebut ketika disuruh menghafal banyak tidak menghafal. Itu. Mungkin itu salah satu kendala yang saya hadapi dan temui di lapangan. Baiklah Sobat Al-Mutmainah dimanapun berada, karena saya sebagai guru tahfiz itu guru tahfiz di kelas bawah. Di antara kendalanya itu tidak jauh beda dengan Ustadz Eko tadi. Yang pertama, susahnya anak menghafal mata pelajaran dan juga cepat juga lupa untuk menghafal. Jadi karena sebagian mereka itu belum bisa membaca Al-Quran dan juga kerjasama antara guru dengan wali murid itu kurang Ustadz. Jadi miskomunikasinya, jadi wali murid itu sebagian tidak ada yang nanya hafalan anaknya batas mana. Barangkali itu Ustaz, yang itu kendala yang pernah saya dapat di kelas bawah, khususnya kelas bawah Ustaz. Ustadz, tadi kan kita berbicara tentang kendala. Nah, sekarang kita pengen tahu nih Ustadz, apa solusi dari kendala tersebut?
Oke, baiklah. Yang saya sampaikan tadi kendala-kendalanya adalah ya ada sampaikan tadi. Kemudian saya solusinya adalah yang pertama, bagaimana caranya anak itu bisa menghafal. Ya itu minta bantu sama orang tua. Ya, kalau misalkan anak itu tidak bisa membaca Al-Quran, kan zaman sekarang kan zaman teknologi yang canggih. Ya, salah satunya kita bisa buka YouTube atau buka MP3 atau buka yang lain, kita dengarkan anak itu pakai audio itu. Jadi kita ulang, misalkan kan di sekolah itu ada target-target tuh. Misalkan kelas kayak kelas 1 atau kelas 6. Kami kajian kelas 4, kelas 5 dan 6. Kelas 4 itu kan itu targetnya surah kalau tidak salah itu surah Al-Fajr atau Al-Balad. Jadi usahakan orang tua itu harus tahu. Jangan mengharapkan dari sekolah saja. Iya. Kita tanya dulu dengan anaknya, ya. Bahkan perlu orang tua itu harus komunikasi dengan wali kelas tadi. Nah, tanya masalah target. Nah, tadi kan masalah abalat. Nah, jadi orang tua itu harus sinkron, ya, sinkron dengan apa yang diinginkan oleh sekolah. Target yang diinginkan oleh guru tahfiz yang di sekolah. Salah satunya adalah abalat. Al-Balad itu kita putar-putar, perlu di setiap tidur atau setiap pagi buka Al-Balad itu. Dimasukkan ke ke YouTube dan lain sebagainya. Pasang speaker perlu. Iya, nah itu supaya anak itu kan bisa hafal sendiri. Tidak mesti harus hafal dengan membaca Al-Qur'an. Karena kan kendala tadi adalah anak itu ada sebagian belum bisa membaca Al-Qur'an, ya. Nah, kalau misalkan Ustadz, kalau misalkan anak itu tidak bisa membaca Al-Quran, boleh dengan pakai bahasa Indonesia, boleh, ya, supaya anak itu tetap menghafal. Nah, maka dibolehkan untuk menghafal pakai bahasa Indonesia. Makanya dia ada Arab, Latin, pakai bahasa Latin tidak apa-apa, ya. Nanti kalau misalkan salah, itulah tugas kami guru tahfiz untuk memperbaiki bacaan anak tersebut. Itu salah satu solusinya adalah usahakan wali kelas dan wali murid itu kerjasama. Supaya anak itu tetap menghafal meskipun dia belum bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Mungkin itu solusi sedikit dari kami. Untuk selanjutnya silakan untuk baiklah, sahabat Umayyah dimanapun berada, barangkali solusinya diantaranya yang pertama kerjasama antara guru bidang studi dengan wali murid, Ustaz. Itu sangat penting karena apa yang diajarkan oleh guru di sekolah nanti itulah yang diterapkan di rumah. Agar wali murid itu di rumah juga mengulang hafalan yang diberikan oleh guru. Itu yang pertama. Yang kedua, sering-seringlah memutar seperti YouTube itu, Ustaz. Ya, kenapa? Bagi anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, jadi dia bisa secara menghafalnya dengan mendengar, Ustaz. Nah, jadi karena sering mendengar, lama-lama dia hafal. Yang selanjutnya, barangkali solusi yang sangat penting bagi saya, jam tahfiz itu ditambah, Ustaz. Jam tahfiz itu harus setiap hari. Setiap hari, Ustaz, ya? Iya. Pelajaran tahfiz harus setiap hari, tidak sesuai dengan bidang studi yang lain. Karena Al-Quran harus dibaca setiap hari. Yang selanjutnya, jam terbang murid kita kurang, Ustaz. Ketika ikut lomba, anak kita sedikit sekali yang ikut lomba. Seharusnya anak-anak kita yang sudah banyak hafal, kita kita siapkan bahwa mereka tampil. Sedangkan kita jarang sekali ikut perlombaan yang diadakan oleh sekolah di luar sana. Barangkali itu solusinya dari saya, Ustaz. Ya, Masya Allah, Ustaz, ya. Tadi sama-sama kita dengar dari Ustaz Eko sama Ustaz Nur Hidayah solusi. Intinya tadi, Ustaz, kerjasama orang tua dan guru kelas, ya. Nah, dan jangan lupa juga anaknya mengulang hafalannya di rumah lewat audio. Lebih ya, untuk belum bisa membaca Arab tadi, Ustaz, ya, bisa mendengar audio gitu. Iya. Masya Allah, semoga apa yang Ustadz ajarkan di bidang tahfiz ini dapat tercapai. Amin. Ustadz, boleh berbagi sedikit tip? Boleh. Terutama untuk sobat Umayyah yang berada di rumah nih, Ustadz. Nah, boleh Ustadz Eko terlebih dahulu, Ustadz.
Oke, sahabat Al-Mutmainnah, tip-tip untuk menghafal Al-Quran. Ya. Mungkin ini pengalaman di pondok dulu, Ustaz ya. Oh iya, Ustaz. Karena setidaknya kami mengamalkan yang ada di pondok. Karena biasanya menghafal Al-Quran itu tidak jauh-jauh caranya. Yang pertama tipnya adalah, misalkan surah An-Naba ini, kita menghafal surah An-Naba. Kita bacakan dulu. Guru tahfiznya bacakan dulu, ya, berulang-ulang kali, 20 sampai 10 kali. Baca apa surah An-Naba, satu ayat itu, baca. Setelah sampai 10 kali, kalau misalkan sudah hafal, kita tutup buku. Nah, terus kita sama-sama, kalau sudah hafal sama-sama, merasa hafal sama-sama, kita gantian satu persatu. Itu tip yang pertama. Yang kedua, sering mengulang di rumah. Di rumah. Ya, murojaah di rumah. Karena apa? Kalau kami di kelas itu mengajarkan anak, itu 3M. Apa itu, Ustaz? 3M bukan 3 miliar, Ustaz. Kalau 3 miliar itu banyak duit. Ini 3M ini, yang pertama itu menyetor. Nah, itu. Dengan menyetor, anak itu bisa bertambah hafalan. Kemudian yang kedua, M yang kedua adalah menghafal. Menyetor, menghafal. Setelah menghafal kan menyetor. Setelah itu tak kalah pentingnya adalah sekian banyak yang kita hafal, M yang ketiga ini yang paling penting, itulah murojaah. Murojaah berarti mengulang, Ustaz. Mengulang lagi. Jadi kalau misalkan kita banyak hafalan, sudah hafal 30 juz, sudah hafal juz 29, juz 28 dan sebagainya, kalau tidak ada yang ketiga tadi, M yang terakhir itu murojaah, itu akan sia-sia. Ya, karena Al-Qur'an ini bisa dikatakan sahabat. Ya, kalau kita makin dekat dengan Al-Qur'an tadi, maka dia makin dekat dengan kita. Masya Allah. Nah, itu ya. Maka dari itu kiat yang kedua adalah sering memurjaahkan yang apa yang kita sudah hafal. Itu salah satu. Kemudian usahakan kita ketika mau menghafal kita ngambil wudhu dulu. Berwudhu, Ustaz. Berwudhu dulu ya, supaya hati kita suci, otak kita suci. Insya Allah dengan menghafal Al-Quran, otak kita selalu suci dan bersih, insya Allah. Itu akan diberikan keberkahan dalam menghafal Al-Quran. Bukan sekedar untuk menghafal, tapi bila perlu diamalkan setiap hari di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu tip-tip dari saya untuk di bidang tahfiz. Terima kasih. Ya, boleh, Ustaz Nurul Hidayah. Baiklah, kalau dari saya itu tidak jauh berbeda dari Ustadz Eko. Ya, sebelum menghafal, yang pertama kita harus ambil air wudhu dulu. Setelah itu harus membaca Al-Quran itu berulang-ulang, Ustaz. Berarti murjaah yang Eko tadi ya? Kita baca sampai 5 kali atau 10 kali. Kalau dia hafal lagi sampai 20 kali, Ustaz. Nanti kalau belum juga hafal, pokoknya dia lancarin. Setelah lancar baru kita menghafal. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita hafal, kita tutup Al-Qur'annya. Kita coba hafalan yang kita hafal tadi ingat atau tidak. Untuk mengingat, nah, untuk ngingetin, nanti kalau setelah hafal kita setorkan kepada orang tua kalau di rumah atau dengan guru yang di sekolah. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting lagi, mendengar seperti murojaah itu sangat penting, Ustaz. Murojaah atau mendengar, apalagi zaman sekarang, zaman audio, zaman YouTube, itu di HP itu kalau cara menghafal itu ada yang mutar 10 kali misalnya amma yatasaalun, itu sampai 10 kali, Ustaz. Ya? Jadi kita mendengar terus, insya Allah itu akan hafal, Ustaz. Barangkali itu tidak jauh beda dengan Ustaz Eko cara menghafalnya. Dalam 1 minggu itu belajar tahfiz ini berapa kali pertemuan, Ustaz? Nah, untuk sekali pertemuan itu berapa ayat yang akan disetorkan, Ustaz? Oke, dari kami jawab dari Ustaz dulu ya? Boleh, dari Ustaz Nurul Hidayah dulu. Oke. Iya. Baiklah, khususnya mata pelajaran tahfiz di kelas bawah itu 1 minggunya 2 kali pertemuan, Ustaz. 2 kali pertemuan. Dan juga untuk setoran hafalan anak-anak itu bermacam-macam, tapi harus setor 2 ayat 1 kali pertemuan. Tapi sebagian kan anak-anak itu bermacam tingkat hafalannya. Ada yang hafalannya banyak, ada yang sedikit. Jadi paling sedikitnya 2 ayat, paling banyaknya itu batas mana hafalan siswa tersebut, Ustaz. Oke, untuk pertemuan di kelas atas itu seminggu 2 kali pertemuan. Kemudian
anak itu menyetor, kalau kami kan punya target tuh. Ya, target. Wah, pokoknya setiap masuk kami itu sebelum awal-awal masuk itu kami punya peraturan. Nah, salah satu peraturan adalah setiap anak sekali pertemuan itu menyetor paling sedikit 3 ayat. Nah, 3 ayat. Sesuai dengan saya setuju dengan Ustaz Nurul Hidayat bahwa setiap anak itu kan beda-beda Tingkat hafalan. tingkatan hafalannya. Terkadang Ustadz kami boleh enggak nyetor satu surah? Boleh. Satu surah Boleh. habis gitu ya. Boleh, langsung habis boleh. Jangankan satu surah, 30 juz boleh. Saking diberikan kebebasan, ya kan? Itu. Nah, jadi paling sedikit itu tiga ayat. Ada juga Ustadz kan sambil menawarkan diri, Ustadz, kedikitan enggak 3 ayat? Enggak apa-apa. 3 ayat boleh. Yang penting target kita 3 ayat. Itu kami kasih kasih peraturan seperti gitu ya. Iya, iya. Kemudian ada lagi nanya, Ustaz, boleh 1 ayat? Boleh. Intinya Kak, yang jelas adalah targetnya 3 ayat paling sedikit. Mau 10 boleh, mau 1 ayat jangan lebih setengah. Kalau setengah itu enggak boleh. Ya, masa mungkin ya kan. Jadi amma yatasaalun, berarti paling sedikit 3 ayat itu. Mungkin itu Ustaz. Apa yang Ustadz lakukan ketika ada anak yang tidak mau menyetor, Ustadz? Nah, terus bagaimana Ustadz memotivasikan anak tersebut biar dia mau menghafal dan menyetor, Ustadz? Oke, silakan. Salah satu dari Ustadz itu. Ustadz Tahfiz ya lo nih. Iya. Oke, bagi anak yang tidak mau menyetor, Iya, Ustadz. ya mungkin dikatakan malas menyetor lah bahasa itu ya. Ya kami kalau sekali, 2, 3 kalau tidak menyetor, kami panggil anak itu. Mau dipanggil, Ustadz ya? Panggil, mungkin anak ini itu di penyebabnya. Yang pertama mungkin dia malas membaca Al-Quran. Iya. Yang kedua mungkin karena tidak tahu membaca Al-Quran. Jadi kami tanya satu persatu bagi anak yang tidak menyetor itu. Apa sih kendalanya? Misalkan si A ini, kenapa sih antum nih malas menghafal, malas menyetor? Mungkin setiap antum beda-beda. Mungkin ada kendala dari rumah atau gimana gitu. Jadi kami panggil satu persatu anak itu. Kita cari kok bisa sampai seperti itu. Kendala, Ustadz ya? Kendalanya itu. Jadi setelah kita panggil, jadi di situ kita kasih motivasi. Tapi untuk dia sendiri, nanti motivasi untuk yang banyak lain kan. Di situ kita sekali masuk ke hatinya, hati ke hati, face to face, itu bahasa hati ke hati, mata lihat mata gitu ya. Jadi jangan sekedar, anak ngapa kok udah hafal, jangan ya, karena anak itu kendala-kendala atau pertemuan hidup dan masalah hidupnya beda-beda. Ya, berbeda-beda. Nah, jadi salah satu tadi ya, anak itu tidak menghafal itu harus tahu, yaitu kita tahu kendalanya. Mungkin bisa dikatakan mohon maaf ya, mungkin ini agak menyinggung sedikit ya. Mungkin orang tuanya tidak mau tahu hafalan anaknya. Dan juga mungkin anaknya pengen curhat tapi orang tuanya tidak mau juga. Terkadang itu salah satu penyebab. Jadi kami tanya anak yang tidak mau menyetor itu, yang tidak mau menyetor nian. Tapi kalau misalkan yang cuma sekali 2 mungkin tidak kesampaian untuk antrian untuk menyetor itu. Nah, terus kalau mau motivasi anak tadi itu, setiap awal masuk itu kami kadang bercerita dulu. Biasanya ya masalah hadis atau khairukum man ta'allamal Qur'an atau auzid alaihi waratil Qur'an tartilah. Nah itu. Jadi sebaik-baik di antara kita adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Itu. Kemudian yang kedua auzid alaihi waratil Qur'an tartilah. Jadi ketika antum semua menyetor, jangan kayak orang kemungkinan harus pelan-pelan tartil. Jadi kita harus motivasi anak itu, kita bermanfaat sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Itu jangan kita setelah membaca Al-Quran ini tidak bermanfaat. Berarti sekedar batas mulut. Nah, usahakan kita ini menghafal Al-Quran memang dari hati. Maka dari itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik di antara mereka, sebaik-baik di antara mereka itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Itu mungkin itulah motivasi sebelum belajar supaya anak itu ada untuk menghafal, termotivasi dengan apa yang saya sampaikan tadi itu. Mungkin itu sedikit dari motivasi untuk supaya anak itu
menghafal dan menyetor Al-Quran itu. Ustaz. Baiklah, kalau saya khusus untuk kelas bawah, yang pertama yang dilakukan apabila anak itu tidak mau menyetor, itu kita harus tahu dulu, Ustaz. Kendalanya apa? Kenapa dia tidak mau setor hafalan? Jadi kita tanya, bisa jadi dia tidak bisa membaca tadi, Ustaz. Tidak bisa membaca kelas rendah. Bisa jadi. Yang kedua, di rumah mereka tidak belajar. Orang tuanya barangkali sibuk, tidak sempat ngajar anaknya, sehingga ketika setor hafalan mereka tidak setor hafalan. Bahkan mereka takut untuk nyetor. Nah, itu pendekatan seorang guru dengan murid itu sangat penting agar bisa tahu kendalanya seperti apa. Nanti kalau memang dia tidak bisa, kita ajarkan pelan-pelan, Ustaz. Jangan kita marah anak tersebut. Kenapa? Karena semuanya siswa itu ya punya bakatnya masing-masing. Bukannya khusus tahfiz saja. Barangkali mereka di pelajaran yang lain. Ya, mungkin itu. Yang selanjutnya untuk memotivasi anak itu, yaitu sangat penting. Pendekatan tadi itu sangat penting, Ustaz. Kita sama dengan Ustaz Eko tadi bercerita tentang hikmah. Kalau kita bisa baca Quran itu apa, kalau kita banyak hafal Al-Quran itu apa, kan bisa ikut lomba nanti, kita bisa dapat ini, kan dapat penghargaan dari perlombaan tersebut. Mungkin itu, Ustaz, untuk pendekatan kita terhadap siswa itu sangat penting. Jangan kita langsung ngomong, kok antum dah hafal terus. Nah, itu yang kita hindar, itu perkataan seperti itu. Kenapa? Lemah lembut itu terhadap siswa itu agar dia tersentuh hatinya, Ustaz. Gimana caranya dia itu agar mencinta Al-Quran. Kalau sudah mencinta Al-Quran, insya Allah dia akan bisa menghafal, Ustaz. Mungkin itu targetnya. Terima kasih, Ustadz, telah meluangkan waktunya untuk hadir di Story of Mutmainah pada hari ini. Sama-sama. Diundang lagi gitu. Oke, Sobat Mutmainah, sangat asiknya kita berbincang-bincang dengan tamu kita hari ini, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita. Terima kasih pada Sobat Mutmainah yang sudah mengikuti sampai selesai. Nah, Sobat Mutmainah, semoga acara ini memberikan manfaat dan menginspirasikan kita semua untuk belajar Al-Quran dan menghafal surah-surah yang ada di dalamnya. Sebelum acara ini kita tutup, saya mempunyai pantun untuk Sobat Mutmainah yang berada di rumah. Main petasan di hari Lebaran, silaturahmi membawa ikan. Jika engkau mengaji Al-Quran, ketenangan hati akan didekatkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Story of Mutmainah selanjutnya. Salam Sobat Mutmainah.